Hai semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Darmayanti dari Prodi Sistem Informasi IN Raden Kota Palembang. Oke, di video ini saya akan membahas mengenai program Java tentang pencarian, yaitu sequential search. Jadi, dari setiap program yang ada, pastinya kita memerlukan algoritma untuk pencarian. Karena kenapa? Karena dari sekian banyak data yang ada, biasanya kita perlu mengetahui keberadaan data-data tertentu saja. Misalnya nih, kita punya data mahasiswa dari Universitas A. Nah, dari data-data itu, kita perlu mengetahui keberadaan mahasiswa dengan data tertentu saja. Misalnya kita perlu tahu mahasiswa dengan nama Alex, atau kita perlu tahu mahasiswa dengan NIM tertentu saja. Mahasiswa banyak kan ya, ada ribuan, bahkan sampai belasan ribu. Jadi nggak mungkin kita mencari data tersebut satu persatu secara langsung. Oleh karena itu, kita memerlukan program pencarian ini. Baiklah, yang akan kita pelajari di video ini adalah sequential search, di mana nanti di sequential search ini data akan dicari satu persatu dengan cara dibandingkan. Jadi nanti proses pencariannya akan dilakukan secara terurut, dimulai dari data pertama sampai data yang kita cari itu ditemukan. Itu kalau data yang kita cari ada ya. Tetapi prosesnya juga bisa dimulai dari data pertama sampai data terakhir. Apabila data yang kita cari itu berada pada urutan terakhir atau data yang kita cari itu tidak ditemukan. Oh ya, sebelumnya perlu diketahui kalau sequential search ini merupakan metode pencarian yang paling sederhana. Karena itu tadi, karena proses pencariannya itu dilakukan dengan membandingkan datanya satu persatu. Jadi kalau misalnya data yang kita cari itu berada pada urutan terakhir, ya otomatis waktu yang diperlukan untuk pencariannya itu akan lebih lama. Oke, biar kita punya gambaran nih tentang sequential search, coba kita lihat algoritmanya. Pertama, yang harus kita lakukan adalah menginputkan X atau data yang akan dicari. Selanjutnya, kalau udah kita inputkan X-nya, kita bandingkan nih si X atau data yang akan kita cari tadi dengan indeks ke 0 sampai dengan indeks kesekian. Kenapa dimulai dari 0? Karena kalau konteksnya array, indeks itu dimulai dari 0 ya. Kemudian kalau udah dibandingkan, kita lihat nih, samakah antara X dengan indeks ke 0 sampai indeks kesekian itu. Kalau misalnya ada data yang sama dengan X, maka kita cetak pesan data ditemukan. Atau kita memberikan informasi kalau data ditemukan pada indeks kesekian gitu. Kalau misalnya data yang kita cari itu ditemukan, itu artinya proses pengecekan selesai. Tetapi kalau data tidak ada yang sama dengan X, maka kita akan menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Oke, biar lebih jelas lagi mengenai sequential search ini, kita lihat langsung ya simulasinya. Jadi di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita punya 7 buah data. Nah, dari ketujuh buah data ini, kita akan mencari data 7. Ini adalah 7. Nah, jadi nanti kita akan membandingkan key ini satu persatu dengan data ini. Kita akan membandingkan key dengan data pertama. Kita lihat, apakah 7 sama dengan 5? Jawabannya false. Karena jawabannya false, proses pembandingan akan berlanjut. Kita lihat lagi. Apakah 7 sama dengan 12? Jawabannya masih false. Karena itu kita lanjutkan lagi pembandingan. Apakah 7 sama dengan 24? Jawabannya tetap false. Jadi kita lanjutkan lagi. Apakah 7 sama dengan 7? Nah, jawabannya baru benar. Itu artinya key yang kita cari ini berada pada data ke-4 atau kalau dalam konteks array berada pada indeks 3. Oke, sampai sini udah dapat gambaran kan mengenai sequential search ini. Biar lebih paham lagi, langsung aja kita ke programnya. Oke, di sini saya udah menyiapkan kelasnya ya. Kemudian kita buat dulu metode mainnya.
Misalnya di sini kita punya data array angka ya, dengan nama data. Oke, kemudian kita isikan dulu datanya. Misalnya apa nih? 22, 11. Selanjutnya kita akan buat key-nya ya. Integer key. Misalnya di sini kita akan mencari data 11. Langkah selanjutnya kita akan mengecek seluruh data yang ada di array ini. Jadi di sini kita butuh kondisi for integer key. Kita akan melakukan pengecekan mulai dari indeks ke 0 sampai dengan indeks sepanjang datanya ya. Jadi I kurang dari data. Oke. Selanjutnya pengecekannya if key sama dengan data indeks ke I, ini adalah proses pengecekannya. Kalau udah seperti ini, baru kita bisa menampilkan informasi. Kalau misalnya key sama dengan data indeks ke I ini ditemukan, maka kita tampilkan informasi bahwa data ditemukan pada indeks ke I. Lalu proses selanjutnya apa? Seperti yang tadi saya katakan, kalau data yang kita cari itu sudah ditemukan, artinya proses pengecekannya itu berhenti. Gimana cara menghentikannya? Caranya dengan menggunakan perintah break. Ya, dan kita buat perintah break. Nah, dengan begini proses pengecekannya akan berhenti secara otomatis. Oke. Nah, tapi ini kalau data yang kita cari ada ya. Gimana kalau misalnya data yang kita cari itu nggak ada? Misalnya di sini key-nya itu adalah 1000. Di sini kan nggak ada ya data 1000. Itu gimana? Oke, nggak perlu. Nih, caranya kita tinggal membuat variabel baru. Pilihannya kan ada dua ya, antara datanya ada sama datanya nggak ada, antara true dan false. Jadi kita di sini pakai boolean. Boolean variabelnya ditemukan dari sini. Boolean ditemukan sama dengan kita set awal false. Kemudian di sini kita harus berkondisi jika ditemukan sama dengan false, ya, maka kita buat pernyataan bahwa data tidak ditemukan. Itu artinya juga di sini kita harus membuat kondisi baru. Apabila datanya sudah kita temukan, jadi variabel ditemukannya harus kita ganti dengan true. Oke, ini programnya udah selesai nih. Outputnya coba kita cek dulu ya. Kita tadi kan mencari data 1000. Kita lihat, ada nggak nih? Ditemukan nggak nih data 1000-nya? Ternyata data tidak ditemukan. Iya, karena di sini nggak ada data 1000. Coba kita ganti deh key-nya. Misalnya kita mau cari angka 0. Kita rerun. Data ditemukan pada indeks ke-5. Coba kita cek ya. Indeks ke-0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, benar. Artinya program kita udah benar. Terus nih gimana kalau kita nggak mau memasukkan key-nya di program, tetapi kita mau memasukkan key ini saat di running nanti? Caranya mudah. Coba kita lihat ya. Karena key-nya nanti mau kita inputkan saat running, jadi data yang akan dicari kita hapus dulu. Kemudian kita buat pernyataan nih. Pernyataan untuk menginputkan data yang dicari. Input data yang dicari.
Setelah itu kita panggil key-nya. Key sama dengan sorry ya teman-teman, seharusnya di sini kita panggil dulu perintah scanner. Scanner input. Nah, jadi kita perlu memanggil perintah scanner ini karena nanti datanya akan kita inputkan pada saat di run. Oke, sekarang coba kita running programnya. Nah, jadinya seperti ini. Input data yang dicari. Misalnya data yang dicari itu adalah 999. Enggak, data tidak ditemukan. Karena di sini nggak ada ya 999. Coba kita rerun deh. Misalnya data yang kita cari itu adalah 11. Data ditemukan pada indeks ke-1. Kita cek indeks ke-0, indeks ke-1. Benar. Sekarang muncul pertanyaan baru nih. Gimana kalau data ini nggak mau kita masukkan ke programnya, tetapi mau kita inputkan pada saat runningnya juga? Bisa nggak? Ya, pasti bisa dong. Caranya gimana? Oke, kita lihat dulu. Kita enter dulu ya. Kita buat dulu pernyataan untuk menginputkan ada berapa banyak sih data yang akan kita inputkan gitu. Jadi di sini kita tulis banyak data yang diinputkan. Selanjutnya kita akan buat variabel baru karena nanti kita akan menginputkan angka, maka kita pakai integer. Integer misalnya kalau nama variabelnya banyak, integer banyak, nah, dan kita langsung aja panggil variabel barunya dengan input next. Nah, angka selanjutnya apa? Coba kita lihat di sini. Sama kayak key tadi, data ini kan nanti akan kita inputkan pada saat running. Jadi ini enggak diinput lagi. Kita ganti ini dengan kenapa banyak? Karena nanti kita akan memesan data sebanyak variabel banyak ini. Banyak variabel yang kita inputkan tadi. Nanti kita lihat aja waktu runningnya ya. Langkah selanjutnya kita akan menggunakan looping while. Jadi di sini kita tulis while i kurang dari, jangan i deh, ini udah dipakai aja. While a kurang dari banyak. Oke, variabel a-nya belum ada, kita buat dulu variabel a-nya. Variabel a. Oke. While a kurang dari banyak. Kemudian di sini kita akan buat pernyataan untuk menginputkan datanya. Data ke sekian. Selanjutnya langsung saja kita panggil datanya. Data indeks A sama dengan input next. Jadi nanti data-data yang kita inputkan akan secara otomatis masuk ke variabel array. Oke, nah ini programnya udah selesai nih. Coba kita lihat ya program kita ini. Oke, banyak data yang diinputkan. Misalnya kita mau menginputkan 5 data deh. Oke, input data pertama 12. Akan kita cari. Nah, data ditemukan pada indeks kedua. Kita lihat. Data ketiga berada pada indeks kedua. Coba kita rerun ya. Data yang akan diinputkan misalnya 10 deh. 10 data. Data pertama 17, 27, 96. Kemudian input data yang dicari ada 8888 gitu. Ya,
kata tidak ditemukan. Ya, karena kita tadi tidak ada menginputkan data 888. Oke. Nah, selain untuk mencari angka, ternyata sequential search ini juga bisa mencari karakter ya. Atau langsung aja kita ke programnya, biar lebih mudah kita buat program baru aja. Misalnya namanya. Nah, kita pakai contoh yang pertama tadi ya, biar lebih gampang. Pertama kita masukkan integer, apa ya, misalnya tokoh deh, integer tokoh, apa nih, presiden aja ya, Soekarno. Bener kan tulisannya Soekarno. Oke, sorry di sini kurang. Kemudian di Soekarno ada Soeharto, di situ ada Pak Habibie, di situ ada Bapak Abdurrahman Wahid, aja ya, Abdurrahman, terus ada Ibu Megawati, kemudian ada Bapak SBY dan Bapak Jokowi. Wait, ini masih ada yang salah. Ternyata ini string ya, bukan integer. Karena datanya bukan numerik. Selanjutnya, kita akan, booleannya langsung aja. Boolean ditemukan ya. Untuk variabel ditemukan sama dengan false. Terus setelah itu kita panggil kuncinya. String, kita pakai string lagi. String key sama dengan siapa yang mau kita cari? Habibie deh, Habibie, Bapak Habibie yang akan kita cari. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan dengan for ya. For i dimulai dari 0 sampai dengan sepanjang data yang ada. Jadi tokoh dot. Nah, if dari sama dengan sorry. Di sini kan datanya nggak berbentuk numerik, jadi kita nggak pakai sama dengan, tetapi kita pakai equals. Nah, ini equals tokoh ya, indeks ke i. Oke. Kalau udah sampai sini baru kita bisa membuat pernyataan. Kalau misalnya key tokoh indeks ke i-nya ditemukan, kita buat pernyataan bahwa tokoh ada pada indeks ke i. Nah, ini kayak tadi. Soalnya kalau misalnya ditemukan, biar prosesnya nggak lama. Ini juga kita harus membuat pernyataan kalau datanya nggak ditemukan. If ditemukan sama dengan false, maka kita buat pernyataan bahwa tokoh tidak ditemukan. Oke. Ini udah selesai datanya. Coba kita running ya. Jawabannya tokoh tidak ditemukan. Iya, karena di sini kita memakai huruf H kecil, sedangkan di sini kita pakai huruf kapital. Jadi semuanya harus sama. Coba kita nanti. Kita rerun. Tokoh ada pada indeks kedua. Cek. Indeks 0, 1, 2. Tapi gimana sih caranya supaya data yang kita cari itu tidak memperhatikan penggunaan huruf besar huruf kecil?
Caranya gampang, kita ganti aja equals ini dengan equals ignore yes. Coba ya kita ini A-nya kecil, A-nya besar, B-nya besar, E-nya kecil. Kita rerun. Tokoh ada pada indeks kedua. Benar. Coba kita cek lagi. SBY deh. Pak SBY, S-nya kecil, B-nya kecil, B-nya besar, E-nya besar. Tokoh ada pada indeks kelima. Indeks ke-0, 1, 2, 3. Benar. Artinya program kita juga benar. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.